أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ذِكَ بِكَاهِنٍ ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Semoga jadi pahala untuk setiap huruf yang kita baca. Semoga menjadi kebaikan. Baik, terakhir sampai ayat berapa? Innal muttaqina fi jannati wa na'im 17, fakihina bima atahum 18. Kata kita ulang karena ini masih satu rangkaian tentang ganjaran Allah, balasan untuk orang-orang yang muttaqin. Beberapa poin yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan petunjuk, salah satu metode dakwah atau bentuk hidayah di dalam Al-Quran adalah tawazun atau keseimbangan. Di ayat sebelumnya Allah cerita tentang orang-orang yang fi khawdin yal'abun, yang main-main, yang bersenda gurau, yang didorong dengan paksa ke neraka. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi nar, kemudian dibentak dan diingatkan, inilah neraka yang kalian dustakan saat di dunia. Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun islauha fasbiru aw la tasbiru.
dipaksa untuk masuk, kemudian diejek, mau sabar atau tidak sabar sama saja. Fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Sama saja mau sabar atau tidak. Karena sabar hanya berguna di dunia, bukan ketika di akhirat sana. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ancaman dengan neraka, kemudian Allah berfirman tentang harapan, tentang surga. Ini keseimbangan agar bukan hanya bergerak atau berjalan di atas sirat ini dengan sayap khauf, tapi juga dengan sayap roja. Bukan hanya karena takut, tapi juga ada harapnya. Jadi kalau over takutnya juga bahaya. Jadi manusia yang putus asa. Kalau over harapnya juga bahaya. Jadi manusia yang tidak waspada, nggak tahu diri. Keseimbangan antara surga dan neraka. Tujuannya termotivasi bukan hanya dengan takutnya neraka, tapi juga dengan surga. Dan aplikasinya berangkat dari ayat ini tentu banyak, baik ke keluarga atau ke tetangga atau ke anak kita utamanya. Bukan hanya peringatan, tapi juga motivasi. Bukan hanya dengan ancaman, tapi juga dengan hadiah. Sehingga di kisahnya Luqman saat menasihati anaknya, itu semuanya lengkap. Bahkan dalam teori parenting Al-Quran, bukan teori kalau Al-Quran ya, dalam ilmu parenting Al-Quran, kalimat la itu normal untuk disampaikan, meskipun ke anak. Jangan. Kalau teorinya kan jangan berkata jangan. Jangan berkata jangan kepada anak. Tapi dalam dialognya Luqman dengan anak, kita menemukan setidaknya 3 kali Luqman menyebut kata jangan. Yang pertama, la tusyrik billah. Jangan menduakan Allah. Yang kedua, fala tuti'huma. Jangan taati orang tua kalau orang tua memaksa untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan wajah ke orang lain dan jangan berjalan dengan kesombongan. Jadi 4 kali berarti kata jangannya diulang oleh Luqman untuk anaknya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Ini keseimbangannya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Kemudian pertemuan sebelumnya juga kita sampaikan makna muttaqin. Mereka orang yang memproteksi dirinya, orang yang punya sikap atau attitude-nya selalu hati-hati, waspada, ada bahaya. Kalau orang merasa ada bahaya, akan selalu merasa muraqabah, merasa diawasi. Jangan-jangan si fulan ini intel, jangan-jangan si fulan ini mata-mata, jangan-jangan si fulan ini badai manawi ke depannya. Manawi, dan seterusnya. Itu namanya takwa. Secara bahasa, orang yang bertakwa, orang yang punya attitude waspada, orang yang selalu sangat hati-hati dan selalu memperkirakan bahaya datang dari semua arah. Memang sekilas orang bertakwa dengan makna seperti ini akan nampak seperti orang yang tertekan, gitu ya, stres, takut, ngeri, depresi. Lihat sini bahaya, lihat sana bahaya, lihat sana bahaya. Sehingga kalau kita lihat ayat ini nampak seperti kontras. Muttaqin fi jannatin wa na'im. Orang yang selalu merasa ada bahaya di dunia. Orang yang selalu berusaha membuat perlindungan dari semua dosa, dari semua bahaya. Fi jannatin wa na'im. Muttaqin itu gambaran orang yang selalu hati-hati. Fi jannatin wa na'im itu gambaran tempat untuk relaksasi. Jadi kata muttaqin dengan jannatin wa na'im itu 180 derajat berbeda.
Dan sebaliknya, di ayat sebelumnya, yang khawdin yal'abun, yang di dunianya main-main, tenggelam dalam senda gurau, yang nggak pernah waspada, yang nggak pernah bersikap hati-hati, yang nggak pernah berpikir bahwa ada neraka, yang nggak pernah merasakan ketakutan, endingnya di akhirat yuda'una ila nari jahannam ta'a, didorong, disuntrungkeun, dipaksa untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak ada yang rileks di dunia, rileks di akhirat. Atau sebaliknya, nggak ada yang di dunianya selalu hati-hati, waspada, ngeri, di akhiratnya juga malah masuk neraka. Nggak ada. Pada akhirnya pilih salah satu. Dari surat At-Tur ini kita belajar, mau rileks di sini atau rileks di sana. Mau bersenda gurau di sini atau bersenda gurau di sana. Bukan berarti di dunia juga kita nggak boleh bahagia, gitunya. Attitude-nya adalah muttaqin. Sangat hati-hati, selalu waspada, menjaga diri tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Punya rem. Ya, ini bentuk dari takwa yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Gitu. Kalau dalam mobil, menjaga kalau terjadi kecelakaan pakai sabuk pengaman supaya tidak kecelakaan, kecepatannya dijaga, supaya kecelakaan remnya diperiksa, kampas remnya, minyak remnya, dan seterusnya. Gitu. Dilihat bannya masih ada bunganya atau enggak. Kalau masih ada bunganya berarti bagus. Kalau enggak, dilihat namun bergelombang berarti harus diganti. Itu sikap takwa namanya. Berhati-hati dan punya rem. Sebelum berbuat atau berucap selalu memikirkan apakah Allah ridha, apakah Allah suka, apakah ini halal, apakah ini haram, dan seterusnya. Muttaqin juga yang selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena muttaqin orang yang takut kepada Allah, takut murka Allah, takut kalau kemudian Allah mendapati kita dalam situasi yang Allah tidak suka. Sehingga yang ada di benaknya adalah Allah, Allah, Allah. Sebagai kebutuhan bukan sebagai beban. Dan yang terakhir, muttaqin mereka yang mempedulikan halal haramnya, peduli dengan sumber rezekinya. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bulan yang lalu tanggal 11 Juni. Ya, bukan kedua hari Rabu, bulan kemarin kita sampaikan bahwa jannatin wa na'im ini gabungan antara kemewahan dan di luar merasakan kemewahan, di dalam merasakan kenikmatan. Kadang ada orang yang di dunia, ini nikmat dunia. Di dunia Allah berikan kemewahan, tapi banyak pikiran. Kumaha cara mayarna, kumaha cara nyicilna, kumaha cara maintenance-na, kumaha cara menghindar dari pajakna, kumaha cara supaya bisa aman di jalannya, gimana caranya supaya nggak goret dan seterusnya, begitu. Atau kalau kita punya kebun-kebunan, gimana caranya supaya nggak banyak serangga, gimana caranya perawatannya itu bisa otomatis, gimana dia bisa tumbuh sendiri, gimana nggak capek merawat. Kalaupun dirawat oleh orang lain, gimana cara bayarnya? Kalaupun misalnya orangnya baik, gimana supaya orangnya itu nggak setelah tua dia masih punya tenaga? Karena kalau sudah semakin menua, semakin kurang tenaganya, regenerasi ke pekerja berikutnya juga butuh waktu, begitu. Kekhawatiran demi kekhawatiran itu banyak. Sehingga Allah gabungkan bukan hanya fi jannatin, tapi ditambah na'im. Jannat itu kebutuhan yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya fisik. Naim itu kebutuhan yang sifatnya psikologis. Enggak ada orang yang mungkin secara fisik rumahnya sederhana, tapi perasaannya bahagia. Ada orang yang tinggal di rumah gedung 100 lantai, 2000 kamar. Contoh ya mungkin. Ada orang yang tinggal di istana di klaster paling mewah, begitu 3 tingkat, semua mobil mewah dia punya, tapi merasa empty, kosong di dalamnya, seperti ada sesuatu yang hilang belum dia dapatkan. Gitu. Atau ada orang yang di pantai, pemandangannya indah, sunset, sunrise dan sunset, kemudian deru ombak yang begitu luar biasa, kemudian lalu lalang orang yang sedang main, tapi pikirannya kosong. Itu fi jannatin tapi tidak fi na'imin. Atau sebaliknya, ada orang yang fi na'imin tapi tidak fi jannatin.
seperti yang hadir di majelis taklim. Ya, ini fi na'imin semua insyaallah. Kelihatan dari wajahnya wajah-wajah yang sedang bahagia, damai, tidak cemas, nggak sedih, nggak takut, nggak khawatir, sigana mah. Kan husnudzon dalamnya. Mudah-mudahan jadi doa begitu ya. Walaupun mungkin ngemper, duduk gitu ya, tidak ada senderan gitu. Yang bersender alhamdulillah. Dan mayoritasnya mah tidak dapat sandaran. Cukup bersandar ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah ketawa, senyum, senang, tenang. Bahkan Ustadz asa paling nikmat itu tidur di majelis taklim. Masya Allah. Jadi sengaja datang ke majelis taklim teh hoyong tiasa po. Harus kalau pakai makan obat tidur mah bisi ginjalnya rusak, cukuplah mendengarkan ceramah. Mulut Ustadz seperti mengeluarkan gas tidur. Ini namanya naim. Naim di dalam, jannat di luar. Sehingga kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, nikmatnya nikmat luar dalam. Fi jannatin wa na'imin. Bukan hanya fi na'imin atau bukan hanya fi jannatin wa na'im. Fakihin, masyaallah. Masih ingat apa yang sudah kita sampaikan ya? Fakihin itu orang yang enjoy itu bisa menikmati. Tapi sifatnya permanen. Masih ingat isim dan fi'il? Isim itu permanen, fi'il itu temporer, gitu ya. Fi'il itu tergantung waktunya, sudah, sedang, akan. Fakihin, isim atau fi'il? Isim. Artinya mereka di dalam surga dan mereka di dalam kenikmatan itu permanen dalam fakihin, dalam enjoy, dalam sukacitanya. Fakihin juga dulu orang Arab. Kalau mereka punya onta, kemudian ontanya melahirkan anak, kemudian ontanya sekaligus air susu ontanya itu jadi banyak, menyebut ontanya mufkih, unta yang bisa memberikan kebahagiaan dengan, ya bagi orang Arab mungkin onta itu sumber investasi. Investasinya sekarang ada return on investment ya. Keluar anaknya dan keluar juga susunya, susu ontanya. Ini onta yang mufkih, onta yang membuat pemiliknya itu merasakan sukacita, sukaria, kebahagiaan luar biasa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, orang yang bisa bikin tertawa. Kata orang Arab ini fukahah, joke yang bikin tersenyum, candaan yang bikin tertawa, namanya fukahah. Jadi makna fakihin itu enjoy, makna fakihin itu senyum dan tertawa. Makna fakihin yang ketiga, selalu merasa terhibur. Punten, kalau di dunia selalu merasa terhibur, itu hanya bisa terjadi kalau kadar hiburannya, dosis hiburannya naik. Pertama kali melihat singa, mungkin wah singa, tiap hari ke kebun binatang melihat singa, wow, malinya lah. Pertama kali melihat kembang api, wah kembang api, tiap hari melihat kembang api, ya. Bosan begitu. Pertama kali nonton film misalnya teh. Pertama kali nonton film yang menghibur, wah ketawa. Pertama kali dengar satu joke, ketawa. 2 kali diceritakan, ketawa tapi rada pelan. 10 kali diceritakan, garing jadinya. Itu bukan fakihin. Fakihin itu selalu merasa terhibur, selalu tersenyum, karena selalu ada entertainment yang namanya di surga tidak ada rasa bosan. Sehingga hiburannya makin hari makin bertambah, dosisnya makin Allah memaintenance penghuni surga sehingga mereka fakihin. Ini kan kontras dengan muttaqin. Muttaqin itu orang yang selalu hati-hati
Dan kira-kira wajahnya orang yang hati-hati teh cenderung lebih banyak kerumnya atau cenderung lebih banyak tersenyumnya. Namanya orang hati-hati selalu waspada. Jangan-jangan dia mau ngincer saya, jangan-jangan dia mau maling saya, jangan-jangan dia mau ngapa-ngapain. Selalu dalam pressure perasaannya. Tapi kemudian diganti oleh Allah fakihin. Karena di dunia mereka selalu takut dengan murka Allah, selalu takut dengan azab Allah, selalu takut dengan neraka Allah, maka balasannya fakihin. Selalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersukacita dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, apa yang diberikan Allah kepada mereka. Menarik, karena di ayat berikutnya ada bima atahum rabbuhum, tapi di ayat berikutnya ada bima kuntum ta'malun. Ini ayat 18, fakihina bima atahum rabbuhum. Di ayat 18-nya bima kuntum ta'malun. Kalau diterjemahkan bima atahum rabbuhum, maka mereka bersukacita dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kalau di ayat 19, makan dan minumlah kalian dengan nikmat dengan disebabkan apa yang kalian kerjakan di dunia. Maksudnya begini, Allah ngasih surga itu karena pemberian dari Allah atau karena amalan manusia? Kalau di ayat 18 itu karena pemberian Allah. Mereka bersukacita dalam surga dengan kenikmatan karena pemberian Allah. Kalau di ayat 19, makan dan minumlah dengan nikmat karena perbuatan kalian di dunia. Jadi yang benar karena pemberian atau karena perbuatan manusia? Dua-duanya. Karena masuk surga itu rumusnya manusia yang beramal mengundang rahmat Allah sama dengan surganya Allah. Surga itu bukan hanya karena amal manusia saja. Surga itu karena amal manusia mengundang rahmat Allah, dan rahmat Allah inilah yang memasukkan manusia ke dalam surga. Kalau begitu nggak usah beramal, yang penting kan rahmat Allah. Kumaha carana? Kumaha carana rahmat Allah bisa turun? Kalau ibaratnya begini, ibu gak usah baraha tuh. Ibu kan hayang meser bumi abdi, mohon sabaraha nggak usah teh, 10 miliar langsung. Ibu gak usah baraha. Ibu mah gaduhna 20.000. Nya sok sabaraha we. 20.000 teh artos sadayana tabungan ibu nya 20.000 Pak Ustaz. Tah 20.000 sok mengatah ibu milajang ibu. Harga rumahnya 10 miliar, tapi yang dikeluarkan untuk menebus rumahnya cuma 20.000, cuma 200.000. Sisanya diskon dari Allah. Itu namanya rahmat. Itu namanya rahmat. Mulai di dunia siga kieu nya. Mampunya berapa? Ibu punya uang berapa? Ibu punya tabungan berapa? Sisana maka. Jadi amal ditambah rahmat sama dengan surga. Kata Nabi ke para sahabatnya, tidak ada yang masuk surga karena amalnya semata. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, termasuk saya, kecuali kalau Allah menyelimuti saya dengan rahmatnya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Jadi ya mungkin ilustrasi rumah bisa menggambarkan ya, kemampuan kita berapa, harga rumahnya berapa, sisanya kemudian dijembatani oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fakihina bima atahum rabbuhum. Nanti ayat 19-nya kita lanjutkan, kita bahas. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dua sumber kebahagiaan surga yang kalau di dunia ini disebutnya dengan nikmat ijab dan nikmat salam. Sudah dibahas ya? Betul? Saya melihat reaksinya dulu. Belum. Di surga Allah memberikan dua nikmat, fakihina bima atahum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kebahagiaan mendapatkan surga, kebahagiaan mendapatkan yang Allah berikan. Dan yang kedua, kebahagiaan karena diselamatkan dari adzabal jahim.
Kalau yang pertama itu namanya nikmat salab, nikmat diberi. Kalau yang kedua, wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, ini namanya nikmat salab. Maaf. Yang pertama nikmat ijab, yang kedua nikmat salab. Nikmat ijab itu apa yang kita dapatkan? Hasilnya kita dapat apa? Nikmat salab, dalam perjalanan menuju hasil, dalam perjalanan sampai berhasil, Allah sudah jauhkan kita dari semua kemungkinan kita gagal. Ibu, bapak datang ke sini, alhamdulillah Allah kasih kenikmatan duduk di majelis taklim. Ini namanya nikmat ijab. Dikasih nikmat duduk di majelis taklim. Dalam perjalanan dari rumah sampai ke Masjid Darussalam ini, berapa banyak musibah yang sudah Allah jauhkan dari kita. Kalau Allah mau, kalau Allah takdirkan, berangkat dari rumah bisa saja bannya bocor, atau mobilnya mogok, atau businya mati, atau ditabrak dari belakang, atau papan reklame jatuh, atau ada truk belok kemudian barang-barangnya jatuh, atau ada orang yang nyebrang kemudian ketabrak sama kita, atau ini semua yang wawaqahum rabbuhum, namanya nikmat salab. Nikmat salab itu nikmat di mana Allah mengambil semua bahaya dari kita. Nikmat ijab, nikmat di mana Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan untuk kita. Kita nikah sekarang, punya pasangan. Itu namanya nikmat ijab atau salab. Dikasih pasangan hari ini, ijab atau salab? Ijab. Nikmat ijab, mendapatkan sesuatu yang kita mau. Dalam perjalanan bertemu dengan pasangan kita hari ini, Allah sudah menjauhkan kita dari yang lain. Untung terjadi jengsi itu. Itu namanya nikmat salab. Kalau jadi dengan si itu berembenghan. Untung nggak jadi sama dia. Kalau jadi sama dia mungkin wajah anak kita itu siga-siga gitu. Mungkin untung dan seterusnya macam-macam. Itu namanya nikmat salab. Dan kadang nikmat salab itu lebih susah untuk disyukuri karena nggak kelihatan dibanding nikmat ijab. Kalau nikmat ijab ada ketinggali, alhamdulillah punya handphone, alhamdulillah punya laptop, alhamdulillah punya rumah, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi apa yang Allah jauhkan dari kita itu kadang susah untuk dijurnal. Susah untuk diapresiasi, apalagi untuk disyukuri. Kita pernah cerita waktu Bani Israel komplain ke Nabi Musa. Betul? Musa lapar, Musa makanan cuma satu, Musa manna wa salwa tiap hari kita menunya. Pagi manna wa salwa, siang salwa wa manna, sore manna taburi sedikit salwa. Besok pagi mana salwa penuh kehangatan, dihanutkeun deui, nanti siangnya mana salwa. Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Betul. Musa, kita enggak sabar dengan makanan yang cuma satu. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Musa, kami pengen lotek, kata Bani Israil, Nabi Musa. Bahasa kita mah lotek, bahasa keren mah salad. Wahai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Mintalah kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi. Sayurnya, timunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya. Kami pengen Egypt salad. Bukan Kaisar salad. Egypt salad. Kata Nabi Musa, kalian mau yang mengganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik, pergilah ke satu kota. Nanti kalian akan dapat yang kalian minta. Wah, komplain terus-terusan. Karena mereka tinggal di negeri yang jauh dari mata air, jauh dari sungai dibanding Mesir, mereka kekeringan. Jadi kalau di Mesir, mereka gampang makan, gampang minum, negerinya subur, tapi tidak aman. Dijajah.
Tapi kalau di mana? Gurun Sinai, mereka bebas. Mereka tidak dijajah. Mereka punya keleluasaan untuk berekspresi. Tapi mereka susah makan. Itu komplain-komplainan Bani Israel kalau didengar sama Firaun di dalam kubur. Kira-kira komentar Firaun gimana? Iya, enak zaman puto. Gitu. Karena komplain terus ya gitu. Kata Bani Israel, enakan zaman Firaun, dijajah tapi dah gampang makan daripada zaman Musa ayeuna susah makan dan seterusnya. Gitu. Sampai benar. Nah, itu mah hanya kebetulan. Cerita ini hanya fiktif begitu. Firaun tidak mendengar komplainan Bani Israel. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa disuruh untuk mengingatkan Bani Israel tentang nikmat Allah. Dan ini kejadiannya di bulan Muharram. Sekarang tanggal berapa Muharram? Oh, Masya Allah, para ulama beda pendapat begini. Beda rujukan berarti. Nilai. Ya. Di surat Ibrahim ayat 5, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mengingatkan mereka dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Musa, ingatkan Bani Israel tentang hari-hari Allah. Karena pada hari Allah terdapat tanda kekuasaan bagi sabbarin syakur. Terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap penyabar penyukur. Bentar, terjemahannya pakai dan, redaksi bahasa Arabnya tidak pakai dan. Allah tidak menyebut likulli sabbarin wa syakurin, tapi langsung likulli sabbarin syakur. Karena tidak dipisahkan, maka sabbar syakur itu satu kesatuan. Maksudnya begini, kalau pengen sabar, maka harus banyak syukur. Sabar. Dengar terus Pak Ustadz. Waktu Nabi kehilangan anaknya, waktu Nabi meninggal semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya, waktu Nabi diejek abtar, waktu Nabi disebut nggak punya generasi penerus, terputus abtar itu. Surat yang turun ke Nabi adalah surat Al-Kautsar. Nabi semua putra dan putrinya kecuali Fatimah. Surat yang turun adalah surat Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan kenikmatan kepadamu. Allah tidak menyebut katsir, Allah menyebut kautsar. Katsir artinya banyak, kautsar artinya banyak. Katsir itu biasa. Kalau kautsar itu luar biasa. Jadi nanti kalau menyebut jazakallahu khairan katsira itu biasa. Kalau yang lebih jazakallahu khairan kautsar. Jadi banyak. Kautsar itu banyak sekali. Saat Nabi kehilangan, Allah kemudian mengingatkan, kami sudah banyak memberikan kepada engkau nikmat yang begitu luar biasa. Waktu Nabi Ayub sakit, kata istrinya, tuh Pak, kan Bapak teh Nabi. Bapak sudah sakit lama, minta ke Allah supaya sembuh. Kata Nabi Ayub ke istrinya, berapa lama saya sakit? 7 tahun. Berapa lama saya sehat? 70-an tahun lebih. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak sehat. Maka bersabarlah. Jadi untuk bersabar, bersyukur. Bersyukur karena nikmat Allah jauh lebih banyak dari yang dapat. Dan untuk bisa bersyukur, sabar. Karena yang namanya sabar, sabar mendapatkan musibah. Ada juga sabar menjaga diri dari maksiat. Sabar menjalankan. Yang ketiga, sabar ada 3 jenis. Sabar yang pertama menghadapi musibah. Sabar yang kedua menjaga diri dari maksiat. Yang ketiga sabar dalam menjalankan
taat. Sabar dalam menjalankan taat adalah bentuk bersyukur. Karena syukur itu bentuknya adalah dengan sabar menjalankan taat. Hingga Allah di ayat ini sabarin syakurin gitu ya. Sabarin syakur, tidak pakai waw walaupun terjemahannya dipisah dengan dan, tapi redaksi Al-Qur'annya sabarin syakur. Sabar dan syukur itu satu paket. Orang bersabar insyaallah bisa syukur, bisa bersabar. Kata Allah ke Nabi Musa, ingatkan Bani Israel tentang hari Allah, karena pada hari-hari Allah terdapat tanda kekuasaan bagi orang yang bersabar, bersyukur. Apa itu hari Allah? Hari Allah, hari ketika Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Hari Allah, hari ketika Allah memberikan nikmat yang besar kepada Bani Israel. Maka di ayat berikutnya kata Nabi Musa, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Masih ingat konteks ayat ini apa tadi? Bani Israel komplain ke Nabi Musa tentang susahnya hidup di gurun Sinai. Ceramahnya bukan tentang sabar, tapi tentang syukur. Supaya bisa bersyukur, supaya bisa bersabar, maka harus bersyukur. Pertanyaannya, apa yang bisa disyukuri di tengah padang pasir saat mereka tinggal di tenda, jauh dari sumber mata air, makanan cuma ada satu, ta'amin wahidin. Apa yang bisa disyukuri? Yang bisa disyukuri kalau belum dapat nikmat ijab, maka syukurilah nikmat salab. Yang disampaikan oleh Nabi Musa di ayat ke-6 ini adalah syukurilah nikmat salab. Apa nikmat salabnya? Syukurilah karena Allah sudah menyelamatkan kita dari Fir'aun. Itu nikmat salab. Nikmat ijabnya memang manna wa salwa. Nikmat ijabnya adalah setiap hari kita masih bisa makan walaupun nggak seperti di Mesir. Tapi nikmat salabnya sangat besar. Apa nikmat salabnya? Tidak dijajah, tidak disiksa, tidak disembelih anak laki-lakinya, tidak ketakutan, tidak lagi merasakan pelecehan seksual. Istrinya, anak perempuannya nggak lagi dihinakan oleh Fir'aun dan pasukannya Fir'aun. Itu semua nikmat salab. Duduk di masjid seperti ini, kalau menghitung nikmat salab itu nggak terhitung nikmatnya. Kalau menghitung nikmat ijab mungkin bisa dijurnal begitunya. Menjurnal syukur, menjurnal nikmat untuk disyukuri. Alhamdulillah hari ini saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat itu nikmat ijab semua. Tapi kalau menjurnal nikmat salab, alhamdulillah atapnya tidak roboh. Alhamdulillah tidak terjadi gempa hari ini. Alhamdulillah naon misalnya teh. Alhamdulillah tidak ada peluru nyasar. Alhamdulillah macam-macam nikmat salab kalau mau dijurnal itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, susah untuk dihitung. Sehingga kata Nabi cukup 3 saja. Kalau 3 ini dimiliki di pagi hari, maka dunia dan seisinya sudah Allah berikan untuk kita. 3 ini kolaborasi, campuran, gabungan antara ijab dan salab. Yang pertama kata Nabi, kalau pagi itu dalam keadaan pikiran tenang, hati tentram, jiwa damai, tidak ketakutan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, merasa aman. Apa cirinya merasa aman? Bisa tidur tenang. Cirinya merasa aman, gampang tumbuh. Kata merasa aman ya. Karena secapek apapun badan kita, kalau pikiran itu stres, nggak merasa aman, dikejar-kejar dan seterusnya, nggak bisa tidur. Tapi
sebanyak apapun masalah, kalau di sininya tenanglah, hadir di majelis taklim nyender sedikit, innal hamdalillah nahmadu. Itu karena merasa aman, insya Allah tidak akan ada yang mengganggu saya di majelis taklim ini. Pak Ustaz ngiring hadir mangga, bade naon, ngiring bobo. Silakan. Karena merasa aman. Ya luar biasa betul. Bukan mengada-ngada, tapi imam remake bahasa Al-Quran. Kemudian setelah kalian berduka cita, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa ngantuk. Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Nu'as artinya ngantuk, amanah artinya merasa aman. Kalau amanah itu kepercayaan, kalau amanatan itu rasa aman. Tapi memang ada hubungannya juga. Orang yang amanah itu orang yang membuat kita merasa aman. Driver yang amanah, driver yang kalau kita titipkan kunci, kita merasa aman. Dan akhirnya kita bisa tidur di belakang. Aman, amanah, nu'as. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Baik. Yang pertama kata Rasulullah, kalau pagi hari kita diberikan apa tadi? Aman. Dan kelihatan dari wajahnya. Ini wajah-wajah yang merasa aman semua insyaallah ya. Tidak dikejar-kejar cicilan, tidak diudak-udak debt kolektor, gitu ya. Aman insyaallah. Terus Bu. Tapi senyumnya membuat saya jadi ragu. Aman insyaallah Pak Rahmat ya. Yang kedua kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Yang kedua mu'afan fi jasadihi. Sehat. Sebetulnya bukan sehat, redaksinya mu'afan. Mu'afan itu dijauhkan dari semua penyakit. Kalau sehat, sehah. Sehah itu bahasa Arab. Mu'afan itu dari kata afun. Apa artinya afun? Memaafkan. Dihapus. Afa ya'fu itu menghapus. Mu'afan fi jasadihi artinya Allah menghapus semua penyakit-penyakit dari jasadnya. Allah jauhkan semua penyakit-penyakit dari jasadnya. Kepala tidak migrain, mata tidak nonte, tidak ada bercak putih-putihnya misalnya, hidung tidak mampet, gigi masih bisa dipakai. Itu kan mu'afan, dijauhkan dari semua penyakit. Gigi tidak ada yang bolong, tidak ada yang ungger, kemudian gusi tidak ada yang sariawan, ya. Muka alhamdulillah tidak ada bisul, jantung alhamdulillah masih normal berdetaknya. Itu namanya mu'afan. Punten, itu nikmat ijab atau nikmat salab? Salab. Mu'afan itu nikmat salab, dijauhkan dari semua penyakit. Aman, itu nikmat ijab, nikmat salab. Merasa aman. Salam. Dijauhkan dari semua yang bikin khawatir, dijauhkan dari semua yang bikin stres, merasa aman. Satu, merasa aman, tenang, tentram jiwanya karena dari semua bahaya Allah jaga. Yang kedua, dijauhkan dari semua penyakit, mu'afan fi jasadihi. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan yang bisa dikonsumsi hari itu. Itu ijab atau salab? Itu ijab. 2 salab, 1 ijab. Kata Nabi, kalau ada orang yang punya 3 nikmat ini di pagi hari, seperti diberikan dunia beserta isinya. Seperti orang Quraisy pada umumnya, at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sehatnya belah mana? Sehatnya rihlata syita'i waswif. Karena sehat, dia bisa jalan ke sana ke sini. Baik. Ini dari mana tadi? Dari 2 kebahagiaan, 2 sumber kebahagiaan surga. Yang pertama, fakihina bima atahum rabbuhum. Kebahagiaan yang kedua, wa waqahum rabbuhum
adzabal jahim. Bersukacita dengan pemberian Allah, dan mereka bersukacita juga dengan yang Allah jauhkan dari mereka berupa siksa neraka. Sebetulnya ini ayat terakhir pertemuan bulan lalu. Kita lanjutkan. Ayat 19, ayat 20. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqi'ina ala sururin masfufah. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Fi'il amr atau kata perintah itu untuk orang kedua atau untuk orang ketiga? Fi'il amr untuk orang kedua atau untuk orang ketiga? Nggak apa-apa, dijawab aja. Salah tinggal ditipek. Kata perintah atau fi'il amr itu untuk orang kedua atau orang ketiga? Orang kedua. Di mana-mana fi'il amr untuk orang kedua. Makan, minum. Sementara di ayat sebelumnya Allah selalu menggunakan kata ganti orang ketiga. Sesungguhnya orang bertakwa berada di dalam surga dan kenikmatan. Mereka fakihina, mereka bersukacita bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Tapi kemudian kata gantinya berubah, kulu. Kalau kulu itu kulu antum, washrabu antum, bukan lagi hum. Seolah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita jadi orang yang sedang diperintahkan untuk makan dan minum. Dari orang ketiga, kita kalau baca Quran kemudian menyebut orang ketiga, siganu jauh begitu ya, namanya juga orang ketiga. Seperti bukan tentang kita. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Tiba-tiba kemudian ayatnya kulu. Kalimat itu seperti langsung ke kita. Makanlah kamu. Orang sekarang menyebutnya transisi. Para ulama menyebutnya iltifat. Jadi ilmu apa? Kamerologinya, ilmu perkameraan, ilmu angle dari mana, itu ilmu Al-Quran. Yang tadinya orang ketiga, sekarang berubah jadi orang kedua. Yang tadinya kita itu seperti diceritakan tentang orang lain, dengan kalimat kulu washrabu, Allah seolah-olah kita itu sudah diajak jadi orang yang bertakwanya. Kita sudah diajak sedang berada di surga. Kita kemudian mendengarkan perintah, kita kemudian mendengarkan ajakan, silahkan makan. Seolah kalimat itu untuk kita, bukan lagi untuk mereka orang bertakwa. Seolah kitalah orang bertakwanya itu. Ini transisi yang indah luar biasa. Yang buat orang Arab saat itu, termasuk buat kita. Buat orang Arab, tadinya jauh, nah jadi kadil. Itu luar biasa. Menarik perhatian bangsa Arab dengan keindahan bahasa Al-Qur'annya. Kulu washrabu. Ini yang pertama, dari orang ketiga jadi orang kedua. Yang kedua, punten Bapak Ibu. Penghuni surga lapar enggak? Penghuni surga bakal lapar atau tidak? Penghuni surga bakal haus atau enggak? Penghuni surga bakal lapar dan haus? Bakal, Ustaz, bakal. Penghuni surga bakal lapar nggak? Masih bingung jawabnya ya, karena Allah nyuruh makan. Apakah disuruh makan berarti mereka lapar? Hanya aturannya eta mah di dunia. Ya tinggal di siganu salatri mah mamula sama di dunia. Tapi di surga kita lihat ini namanya surga. Kalau di surga ada lapar berarti bukan surga. Sehingga perintah untuk makan dan minum itu bukan perintah karena katingal ieu capeknya habis melewati Siratal Mustaqim tuang heula. Bukan begitu konsepnya Bapak Ibu ya.
hareudangnya di padang mahsyar. Ya. Bukan begitu. Karena sejak di padang mahsyar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan kausar, haudnya Nabi, dan semua calon penghuni surga sudah diberikan minuman dari sana. Sejak mereka minum itu nggak akan pernah kehausan lagi. Lalu kenapa disuruh makan dan minum? Kita lihat di surat Toha. Ini surga yang pertama, surga Nabi Adam ketika diciptakan pertama kali. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, iblis ini musuh bagi kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang membangun kesadaran keamanan kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kamu tidak mencari musuh, ya. Tapi musuh itu ada tanpa kamu cari. Betul? Di mana Allah mengumumkan ini? Di mana Allah ngasih tahu ini ke Adam? Di surga. Ayat ini bukan ayat yang mengajarkan tentang kekerasan, kebencian, hate speech dan seterusnya. Oh, Allah kok hate speech mengajarkan kepada Nabi Adam yang baru diciptakan tentang permusuhan? Bukan. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari surga yang menyebabkan kamu celaka. Punten. Kalau dalam bahasa Arab kita mengenal ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad single, jamak plural, musanna double. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Dalam bahasa Inggris nggak ada double-nya. Dalam bahasa Inggris hanya single plural, single plural. Dalam bahasa Arab ada dua, satu, dua, dan lebih dari tiga. Fakulna ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka walizaujika. Iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma, maka jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, kalau berdua fatashqoya, tapi Allah hanya menyebut fatashqa, wahai Adam, nanti kamu akan capek, kamu akan celaka, kamu akan bingung. Wahai Adam, iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua sehingga kamu, wahai Adam, akan celaka. Fatashqoya. Tapi Allah hanya menunjuk fatashqo, nanti Adam jadi celaka. Apa maksudnya? Karena kalau Adam sudah celaka, pasti Hawa akan ke bawah celaka. Pasti Hawa akan ke bawah celaka. Jadi ripuhnya Adam itu, ya, repotnya seorang laki-laki, itu include dengan repotnya seorang istri. Tapi digodanya oleh iblis itu terpisah. Fala yukhrijannakuma fatashqa. Jadi makna yang lainnya, kalaupun nanti tergelincir, kalaupun repot, yang repot mah Adam, kan Hawa mah jangan sampai repot. Biarkan Hawa itu dalam shoppingnya, Adam mah dalam workingnya. Hingga suami istri disadukan jadi workshop gitu ya. Suaminya work, istrinya shop. Workshop. Baik. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Innalaka, lihat redaksinya bukan innalakuma alla tajua wa la ta'roya wa annakuma la tadma'a fiha wa la tadhaya.
Tapi semuanya mengarah ke Nabi Adam. Innaka itu ke Adam. Kenapa? Karena Adam bahagia, insya Allah istrinya bahagia. Tapi kalau Adam sengsara, usahakan istrinya jangan kebawa sengsara lah. Cuma disebut Adamnya saja. Ala kulli hal. Allah hanya menyebut ke Adam di sini. Hikmahnya tentu ada banyak. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di dalamnya. Di dalamnya itu di mana? Di surga, dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan haus di surga, dan juga tidak akan ditimpa panasnya matahari di dalam. Wala tadha, dari kata duha. Kalau di surga tidak lapar dan tidak haus, lalu kenapa Allah sediakan berbagai macam makanan? Lalu kenapa banyak ayat kulu washrabu, kulu washrabu, kulu washrabu? Kulu washrabu bukan karena kelaparan. Kulu washrabu bukan karena kehausan. Kulu washrabu bukan karena salatri, bukan karena getar badannya, bukan karena belum sarapan, bukan karena capek di siratal mustaqim. Kulu washrabu karena ini bentuk penghormatan, bentuk keistimewaan, bentuk kemewahan. Sudah makan di pesta sebelumnya, datang ke pesta berikutnya. Bajunya bagus, necis, rapi, badannya tegak, terbungkuk gitu. Kan ada yang lapar makin. Tinggal gitu, wajahnya sayu, mukanya pucat, kuning, badannya ngebungkuk, jalannya diseret sendalnya gitu. Dari bukan karena kenyang, tapi karena asam lambung naik, makan terakhir 3 bulan yang lalu misalnya. Ini badannya tegak, wajahnya necis, seger, ya, wangi. Orang tahu ini orang cukup makan. Diundang ke rumah, ayo makan. Bukan karena kelaparan, tapi karena ingin memberikan penghormatan dan keistimewaan. Ini kan ilustrasi dunia yang biasa kita juga seperti itu. Atos tadi di situ, tadi mah di situ, ayeuna mah di dieu tuang. Tinggal eta suara. Jadi tuang deui, kulu washrabu. Ini mana kulu washrabu yang pertama? Dan ayatnya di dalam Al-Quran, dari mulai cerita Nabi Adam sampai penghuni surga, itu nggak ada yang redaksinya kul washrab. Kalau kul washrab itu ke satu orang. Kalau kulu washrabu itu kebanyakan, ke banyak orang. Jadi salah satu nikmatnya di surga bukan karena makannya, walaupun makannya juga nikmat, tapi karena rame-ramenya, karena bareng-barengnya, karena parasmanannya, karena ada temannya. Kulu washrabu. Waktu Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga, perintahnya sama. Wahai Adam, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba. Makanlah kalian berdua, bareng-bareng, dimanapun kalian suka. Jadi nikmatnya bukan dari menunya, nikmatnya dari kebersamaannya. Sehingga kalau kita lagi makan sendiri nggak ada teman, upload sambil makan sambil nunggu, wah enak, kirim kadia we hayu. Moto dan mengupload itu semacam keinginan untuk ada teman dalam makan, keinginan supaya ada kebersamaan dalam makan. Hingga ya makanan satu orang itu sebetulnya cukup untuk 2, makanan 2 cukup untuk 3, makanan 3 cukup untuk 4, makanan 4 cukup untuk 5, dan seterusnya. Ada cerita menarik ini. Abu Bakar dengar ceramah Nabi tentang makan, begitu ya. Hadis tadi, makanan 1 cukup untuk 2, makanan 2 cukup untuk 3, dan seterusnya. Abu Bakar dengar hadis ini, kemudian Abu Bakar cari ahli sufah,
santri-santri Rasulullah yang ada di sekitar masjid, diajak 3 orang, sini makan di rumah. Makan di rumah. Sampai ke rumah, kata Abu Bakar ke istrinya, Bu, tolong siapkan makanan, dan tamu-tamu kita ini, tamu istimewa kita, suruh makan sampai kenyang. Siap. Abu Bakarnya kemudian pergi ke rumah Rasulullah, kemudian makan di rumah Nabi. Pas pulang, istrinya bilang, Papa, ya panggilan ke Abu Bakar nanu gitu. Papa, itu tamunya nggak mau makan. Kata Abu Bakar ke istrinya, awama asyitihim, kamu nggak kasih makan mereka, kamu nggak masak buat mereka, itu nggak GoFood atau naon gitu. Saya sudah masak, saya sudah siapkan, tapi mereka nggak mau makan. Kata Abu Bakar, kenapa? Nunggu tuan rumahnya pengen makan bareng sama Abu Bakar. Abu Bakar datang, silakan makan. Enggak, kata mereka, Anda dulu yang makan, baru kami ikut. Abu Bakar sudah makan tadi di rumah Rasul, tapi karena tamunya nggak mau makan, akhirnya Abu Bakar ikut makan. Kata Abu Bakar, kata Ahlus Suffah, setiap kali kami mengambil nasi, setiap kali kami mengambil makanan, di bawahnya itu bertambah lebih banyak. Kami ngambil lagi, nambah lagi. Kami ngambil lagi, nambah lagi. Kami ngambil lagi, nambah lagi. Ada barokah dalam kebersamaan. Nah, saya suka bayang. Masuk ke ATM. Ambil 500.000. Cek saldo. Beda kerennya. Makomnya beda. Statusnya beda. Ngambil makanan, yang ditinggalkan malah jadi bertambah banyak. Suganda ngambil ATM, 100.000, cek saldo, Anda kredit 2 juta rupiah, bisa. Bertambah 4 kali lipat, tarik di 2 juta, tambah lagi. Beda, kedua Abu Bakar dengan akartosna. Ala kulli hal, kulu washrabu. 1, makan dan minum bukan karena kelaparan. 2, kulu washrabu. Ini penghormatan dan kemuliaan yang Allah berikan. Yang ketiga, kulu washrabu itu tentang nikmatnya ada dalam kebersamaan. Hani'an, dalam bahasa Arab, kalau makanannya empuk, di lidahnya itu lezat, ya, rasanya itu pas, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, nggak terlalu asam, nggak terlalu pahit. Rasanya pas, kemudian pas ditelan, gampang nelennya. Kemudian sampai ke perut, manfaat buat perutnya, itu namanya hana. Hana'a, yahna'u. Hani'an itu makanan yang di lidah rasanya lezat, di badan manfaatnya juga banyak. Karena kadang kita menemukan makanan telamun di lidah, enaknya luar biasa. Tapi kata badan mah tidak enak. Kata lidah enak, kata badan tidak enak. Itu bukan hani'an. Atau sebaliknya, dia bermanfaat, nutrisinya banyak, bagus buat pencernaan, bagus buat menurunkan asam lambung, bagus buat membersihkan kolon, usus besar, usus kecilnya, tapi di lidah rasanya nggak enak, tawar rasanya. Hani'an itu makanan dan minuman yang di sini enak, di lambung enak, di badan juga enak. Kulu washrabu hani'an, atau diterjemahkan hani'an itu nikmatnya sempurna, tanpa efek samping. Dan tanpa harus memikirkan sabaraha hargana. Karena makin enak makanan, katanya, sudah pernah ceritanya, kalau masuk ke restoran yang dilihat ibu-ibu menunya, lewat bawah mah harganya aja. Atau yang dilihat anak-anak itu menunya, gambarnya, yang dilihat orang tua mah hargana sabaraha, itu tidak hani'an biasa. Karena pas dimakan teh 200.000. Iya paranti share oli gitu ya. Tanpa efek samping, tidak menyebabkan penyakit, la taju'a fiha wa la ta'rah, tanpa takut kehilangan, tidak khawatir akan kehabisan. Kalau sekarang makan-makan di restoran, kira-kira harus saum seberapa bulannya besok. Oke lah, sekarang makan-makan di mana? Di bintang 5 restorannya, fine dining. Waduh, dari mulai makanan pembuka teh, appetizer, kemudian entree,
kemudian ada padang pasirnya, dessert, ada dessertnya, kemudian ada main course-nya sudah begitunya, kemudian disuguhi minuman. Tapi setelah itu kira hari besok kudu proma. Itu tidak hanian makan gitu. Cuman mikir ayeuna we nikmat. Tidak khawatir kehilangan, tidak khawatir besok makan apa, tidak khawatir bisa bertahan berapa lama dan seterusnya. Jadi hanian itu kalau makan di restoran fancy, fine dining, tapi sudah nggak ngelihat harga lagi, itu sudah hanian. Dan tanpa persediaan yang habis. La maqtu'atin wala mamnu'atin. Di surat apa itu? La maqtu'atin wala al-waqi'ah. Dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ada maqtu'ah, ada mamnu'ah. Kalau maqtu'ah itu musiman. Musim teh ayeuna nuju teu musim, Pak. Ayeuna mah musimna musim naon, misalnya musim duren mah ke 3 bulan deui, itu namanya maqtu'ah. Buahnya terus ada. Kalau mamnu'ah, buahnya ada, tapi kitanya nggak bisa ngambilnya. Entah karena mungkin di badan kitanya yang bermasalah. Kalau makan ini mungkin gula darah jadi naik, mungkin asam lambung jadi naik, mungkin macam-macam gitu ya. Buahnya ada, tapi terlarang untuk mengambilnya. Entah karena jaraknya yang jauh, entah karena impornya yang mahal, macam-macam. Sementara di surga la maqtu'ah wa la mamnu'ah, sehingga makannya hani'an. Hani'an. Makan daging kurban cuman bisa setahun sekali. Nya itu udah daging kurban. Ada daging kurban gitu. Besoknya daging biasa deh begitu, daging di pasar. Ini ada orang yang mungkin makan daging cuman pas lagi hari raya Idul Kurban. Itu namanya mamnu'ah. Karena daging mah ada banyak, tapi tidak affordable buat yang bersangkutan. Itu namanya mamnu'ah. Tapi kalau memang langka daging sama sekali, saya teh pengen, duit mah ada, tapi barangnya nggak ada, itu namanya maqtu'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Kulu washrabu hani'an bima, masyaallah, bima kuntum ta'malun. Ini mungkin sebagai penutup ayat 19. Bapak Ibu, salah satu kebutuhan manusia itu diakui, dikenang, acknowledge-nya diakui ya, diakui, jasanya diakui, pekerjaannya diakui, kelelahannya diakui, emosinya divalidasi, itu perasaan manusia, diingat dan seterusnya. Dan paling nyesek kalau nggak diakui. Kamu memang nggak ada baik-baiknya sama sekali. Wah itu teh nyesek luar biasa. Kamu nggak pernah nggak punya kontribusi sama sekali. Itu paling nggak enak, paling nyesek. Banyak orang yang banting tulang, banyak orang yang kerja keras luar biasa, cuman supaya diakui. Iya, terima kasih kamu sudah melakukan ini dengan hebat luar biasa. Dapat apresiasi, itu nikmat yang Allah tahu manusia butuh itu. Kalimat bima kuntum ta'malun itu kalimat apresiasi dari Allah atas semua amal yang kita kerjakan di dunia. Meskipun Allah tahu amal kita itu ngajinya kadang nggak ngeh apa yang sedang dibaca, hadir di majelis taklimnya kadang kemana mikirannya, menyampaikannya juga kadang sok seueur-heureuna begitunya, tadi itu ngacapruk dan seterusnya. Salatnya ingat ya pas takbir dan pas salam begitu.
ngedidik anak juga nya gitulah begitu, mud-mudan. Nyekolahkan anak juga kurang maksimal dan seterusnya. Tapi kata Allah, bima kuntum ta'malun. Kalau ayat yang pertama kan bima atahum rabbuhum. Ini semua pemberian dari Allah. Kalau sekarang bima kuntum ta'malun. Allah mengapresiasi, Allah mengakui, Allah menghargai semua perbuatan kita, sehingga walaupun kita sudah kenyang, kulu wasyrabu, silahkan. Kalian kan sudah capek di dunia, kalian kan sudah beramal di dunia, kalian kan sudah, Allah tahu kalian tidak lapar, tapi silahkan makan, silahkan minum. Kulu wasyrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Mendengar kalimat bima kuntum ta'malun diucapkan oleh Allah nanti di surga, itu meleleh hati kita, meleleh perasaan kita. Yang enggak seberapa, yang sedikit ikhlasnya, yang banyak dosanya, yang banyak kurangnya, tapi oleh Allah kemudian diakui di depan semua orang, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun. Seorang istri yang diakui kerjanya, lelahnya, emosinya oleh suami, tenang. Seorang suami pulang ke rumah diakui capeknya di luar rumah oleh istri, itu juga sudah jadi kebahagiaan tersendiri, sudah jadi naim tersendiri. Betul Bu? Pulang ke rumah, kata suami teh, Bu, apa ya pulang dari pengajian, sini cari kelah itu cucian piring. Ibu capek, ambil dilus-lus. Ibu capek ya, Bapak tahu ibu capek. Terima kasih sudah dari pagi ibu teh beres-beres, makasih sudah ngejaga anak-anak, makasih Bapak mah malah sibuk di luar rumah, ibu mah sibuk di dalam rumah. Mudah-mudahan semua perbuatan ibu bima kuntum ta'malun. Bu, tuang heula yuk, kulu wasyrabu bima kuntum ta'malun. Enak enggak? Enak. Jangankan di surga, di rumah saja kalau seperti itu, rumahku surgaku jadinya. Papa, sampai pulang, assalamualaikum Papa, kumaha damang, capek, ohnya masih capek. Masuk, dibuka bajunya, dibuka jaketnya karena pakai jaket misalnya, dibuka dasinya, dibawa tasnya, tuang heula kulu wasyrabu, bahkan capeknya pulang di jalan macet, panas dan seterusnya. Kulu wasyrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Bapak capek di jalan, tuang heula. Ibu capek beberes, ibu yang sebelah kan, nah iya. Tapi tidak hanian ibunya, penyakitan begitu. Jangankan di surga, jangankan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diakui lelah dan kerjanya kita, di dunia kalau kalimat ini kemudian jadi pola, ini kalimat yang luar biasa. Pulang ke rumah terus ditanya, "Udah makan belum?" Sudah. Tah eta bauna. Ditanya sudah makan, dipersilahkan untuk duduk di meja makan, kemudian capek apa ya di jalan? Capek yang punya di jalan. Kulu wasyrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya tentang tempat duduk yang sudah disediakan saat dipersilahkan untuk makan dan minum. Bayangkan saja pulang dari sini sampai ke rumah sudah disediakan makanan, tempat duduknya, kemudian disambut. Capek ngaos teh. Tuang heula. Di. Bari kieu calikna bari kieu. Muttaqiina ala sururin masfufa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Misalnya anaknya yang tidak masuk surga, apakah si orang tua itu ingat sama anaknya? Baik. Tidak masuk surga itu ada dua. Tidak masuk surga selamanya atau tidak masuk surga sementara saja. Karena di neraka itu ada yang selama-lamanya, ada yang lama tapi tidak selama-lamanya. Kalau selama-lamanya, memang ada cerita penghuni surga yang ingat dengan keluarganya, sahabatnya, saudaranya, kemudian request ke Allah, ya Allah, pengen Zoom lah, pengen video call dengan
orang yang saya kenal di dunia. Oh silahkan. Ada ayatnya. Surat As-Saffat. Bapak Ibu. Ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ia meninjaunya, fattala'a farahahu fi sawa'il jahim. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Jadi ada penghuni surga yang ingat dengan temannya, ingat dengan kerabatnya, ingat dengan saudaranya. Kok nggak ketemu di daftar penghuni surga? Dilihat ditanya daftar penghuni neraka ada, kemudian minta ya Allah, karena di surga semua permintaan itu dikabulkan. Bolehkah saya komunikasi dengan kawan saya yang mungkin sekarang di neraka? Kata Allah silahkan. Maka linknya di-share. Kemudian video call. Pas dilihat, dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala. Dia berkata, Allahi in kita laturdin. Sungguh kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Maksudnya, kalau saya dulu bareng dengan kamu bisa nyeret saya ke neraka. In kita laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Tuhanku, pasti aku termasuk yang diseret ke neraka. Kemudian video call-nya ditutup. Dan orang ini lagi di surga, langsung trauma. Kalimat berikutnya ini kalimat trauma. Kata penghuni surga, afama nahnu bimayyitin? Kita nggak akan mati lagi kan? Kita akan hidup selamanya di sini kan? Afama nahnu bimayyitin? Kemudian illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin? Mati kita cuma yang pertama waktu di dunia kan? Kita nggak akan mati lagi kan? Dan kita nggak akan disiksa lagi kan? Kita nggak akan lewat siratal mustaqim lagi? Kita nggak akan dihisab lagi? Kita nggak akan ditimbang lagi kan? Iya, tenang, enggak. Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. Sungguh ini benar keberuntungan yang besar. Padahal itu cuma video call yang mungkin backgroundnya juga sudah di blur begitunya. Tapi kelihatan sedikit pemandangannya sudah bikin trauma orang yang melihatnya di surga. Jadi apakah penghuni surga bisa mengingat kerabatnya, temannya, saudaranya di neraka? Bisa. Bisa komunikasi? Bisa. Pakai Telkomsel atau naon lebih canggih dari itu semua. Pakai video call atau apa, Allah punya teknologi yang lebih canggih. Dan ketika dibuka sedikit, langsung trauma. Gitu. Langsung trauma. Itu baru ngobrol, belum merasakan. Sehingga akhirnya ya kalau dibayangin mungkin mau dia nelfon, mau dia minta komunikasi, enggak akan lagi. Afama nahnu bimayyitin illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. Allahu a'lam bishawab. Nanti ya. Kalau dia masih punya iman, nanti akan diberi syafaat oleh Allah. Masih bisa ditolong. Makanya sebetulnya ini pembahasan pertemuan berikutnya. Di ayat ke-21, ini bahasan kita nanti. Dan orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi asal ada iman, walaupun cuma sebesar biji zarrah, insya Allah itu jadi sebab Allah memberikan rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, rumusnya kan iman ditambah amal soleh ditambah rahmat sama dengan surga. Mungkin amalnya banyak yang tidak soleh, amalnya banyak yang salah, tapi imannya masih tersisa sedikit. Insya Allah jadi syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa Pak? Alhamdulillah. Enggak. Yang mana? Oh, bukan kemarin.
ketika saya lihat ada yang sebaik-baik harta yang Rasulullah minta gonimah itu kan, Ya. Rasulullah bahkan sahabatnya bilang saya bukan karena tapi karena Rasulullah karena nah kalau saya lihat konteksnya itu seperti konteks sama. Nah bedanya di konteksnya kalau sini orangnya yang wafat apakah ibadah bolehkah ibadah kita meminta dunia? Baik. Yang mengajarkan kita untuk meminta kebaikan di dunia itu Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita dengan doa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah ayat 201. Ada orang yang berdoa itu cuman Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di ayat 200. Maka di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan mereka di akhirat nggak dapat apapun, cuma minta dunia. Tapi di ayat 201, dan di antara mereka ada yang berdoa, ini berdoa pamungkas, Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapa yang mengajarkan untuk berdoa di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan dijauhkan dari neraka? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Ini satu. Jadi Muslim itu bukan orang yang baiknya di akhiratnya hungkulah, dunia mah kena tidak baik juga. Nah, ajaran Islam adalah ajaran yang syumul, ajaran yang utuh, ajaran yang sempurna. Dunia baik, akhirat juga baik. Ekstrim salah satunya itu keluar dari rel. Ekstrim, yang penting dunianya baik, akhirat mah kumaha engke. Benar. Yang penting mah akhirat, dunia mah tinggalkeun, juga enggak benar. Fid dunya wa fil akhirati, dua-duanya hasanah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ganjaran dunianya itu memang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, misalnya istighfar, sudah sering kita ungkap ini, sudah sering kita angkat ini. Di surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum, ya, innahu kana ghaffara, istighfarlah yang banyak, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ayat berikutnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Apa hukumnya sholat istisqa? Minta hujan, boleh tidak? Aha, sholat untuk minta hujan. Kalau minta hujan itu urusannya urusan duniawi, minta hujan itu supaya nggak kering, minta hujan itu supaya tumbuhan nggak mati, minta hujan itu supaya hewan-hewan nggak mati, minta hujan itu supaya kita nggak kehausan, kenapa dianjurkan untuk sholat istisqa? Jadi selama faidahnya itu, selama manfaat duniawinya memang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mengamalkannya itu juga dianjurkan, dengan catatan jangan cuma pengen dunianya saja gitu. Kalau pengen dunianya saja, seperti yang doa di surat Al-Baqarah ayat 200, di dunia hungkul ya Allah, ke akhirat saya mah tidak butuh. Nah, itu yang bahaya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, menseur-seur teh istighfar teh, ame hujan turun, ame seueur hartos, ame anak-anak punya anak-anak, urusan dosa diampuni kumaha eta malah. Nu penting mah ieu heula we. Itu namanya Rabbana atina fid dunya. Hanya menginginkan dunia dengan ibadahnya. Padahal ibadah di dalam Islam itu dunia akan diberikan, akhirat juga pasti akan diberikan. Kurang nikmat apalagi menjadi seorang muslim. Kurang enak apalagi menjadi hamba Allah. Kurang bahagia apalagi menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad, mudah-mudahan dapat ghanimah. Oh ya Rasulullah, kata Rasulullah teh, kalau ghanimah dapat itu baik buat kamu. Pahala di akhirat dijaga oleh Allah, gitu ya. Kalau mati syahid, gimana cara nanya menikmati ghanimah tapi mati syahid? Saat Rasulullah mendoakan semoga engkau dapat ghanimah, itu artinya engkau akan menang, engkau akan hidup, engkau akan dapat ghanimah, engkau menikmati harta ghanimahnya. Di dunianya
hasanah, wa fil akhiratinya juga hasanah. Makanya dalam ayat tentang ibadah, tujuan diciptakan manusia untuk ibadah di surat Al-Zariyat yang pernah kita bahas sebelumnya, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku ciptakan untuk ibadah, betul. Mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan. Aku yang akan ngasih makan mereka. Jadi dalam ibadah, ini makna ayatnya, dalam ibadah yang kita kerjakan, Allah menjanjikan bakal dikasih rezeki. Dalam ibadah yang kita lakukan, bakal dikasih makan oleh Allah. Pahala kumaha, pahala dijanjikan ditabung di akhirat, di dunia juga insya Allah dapat. Yang salah adalah ibadah hanya untuk ingin dunianya saja, tapi nggak punya obsesi, ya Allah, pahalanya mudah-mudahan ditabung nanti di akhirat. Nah, itu yang salah. Sedekah, yang naon sedekah, sugana jadi malik dia 700 kali lipat di dunia. Nah, itu yang salah. Tapi kalau sedekah, mudah-mudahan dosa saya diampuni, mudah-mudahan pahala saya bertambah, mudah-mudahan di akhirat nanti saya dilindungi dari neraka, dan di dunia mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala saya. Itu manifestasi dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tidak bertentangan antara dunia dengan ibadah. Karena dalam ibadah Allah menjanjikan dunia, dalam ibadah Allah juga menjanjikan akhirat. Cari ilmu. Punten. Cari ilmu kalau hanya sekedar untuk dapat ijazah kerja, gaji, mudah-mudahan setiap langkahnya dosa diampuni, setiap langkahnya mengangkat derajat, kemudian dimudahkan jalannya menuju ke surga, kemudian nanti dapat sertifikat, kemudian jadi ijazah, kemudian dapat pekerjaan, dunia dapat, akhirat juga dapat. Enak? Enak. Makanya aneh kalau ada yang tidak memilih agama Islam untuk diamalkan, mungkin karena belum utuh memahami tentang Islam yang begitu rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Please. Jadi iblis itu jadi setan. Setelah iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis jadi setan. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Baqarah saja, polanya sama. Di surat Al-Baqarah itu sebelumnya Allah menyebut ayat 34. Sujudlah kalian kepada Adam, maka sujud semuanya kecuali iblis. Dia enggan, dia takabur, dia termasuk yang kafir. 35 Allah perintahkan Adam untuk tinggal di surga. 36 lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan. Jadi siapa itu syaitan? Syaitan itu adalah yang enggan untuk taat ke Allah, yang sombong kepada sesama hamba Allah, yang kufur kepada Allah. Jadi syarat menjadi syaitan ada 3. Begitu. Requirement, kualifikasi menjadi setan. Dibuka pendaftaran menjadi setan dari kalangan jin dan manusia, silahkan. Syaratnya apa? 3. 1. Tolak perintah Allah. 2. Sombong kepada sesama hamba Allah. 3. Kufur kepada Allah. Iblis jadi setan setelah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi bukan cuma iblis yang bisa jadi setan, manusia juga bisa jadi setan kalau ini kata Allah, nggak mau. Ini sesama hamba Allah. Sombong dan kufur ke Allah. Itu kenapa berubah dari iblis jadi setan? Kualifikasi setan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Sama. Makanya di surat Quraisy, "Falya'budu." Hai Quraisy, Allah sudah at'amahum min ju', Allah sudah amanahum min khauf, Allah sudah berikan kesehatan sehingga bisa rihlat asyita'i wasaif.
Perintahnya apa? Maka sembahlah Allah pemilik Ka'bah ini. Karena nikmat dunia mah tidak pandang bulu Allah dalam memberikan. Kalau pandang bulu, maka yang paling banyak diberi yang banyak bulunya. Parah mat. Laki-laki lebih banyak bulunya dari perempuan. Allah nggak pandang bulu. Betul. Jadi Fir'aun itu at'amahum wa amanahum dan sehat semuanya. Dunia itu diberikan kepada Fir'aun. Tapi ada yang pakai nikmatnya untuk syukur, ada yang pakai nikmatnya untuk makin kufur ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.